Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan kita pada minggu kemarin, yaitu tentang keberhasilan tahapan produksi. Ya. Nah, pada pagi hari ini materi kita yaitu tentang perencanaan kapasitas. Apa itu perencanaan kapasitas? Nah, perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Nah, di sini ada 3 jenis atau 3 macam perencanaan kapasitas, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang, yang kedua, perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Di mana perencanaan jangka pendek itu kurang dari 3 bulan dan perencanaan jangka menengah itu antara 3 sampai 18 bulan. Dan perencanaan jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk lebih paham, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Macam-macam perencanaan kapasitas. Perhatikan gambar tabel berikut ini. Perencanaan kapasitas ada 3 macam, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang, 2. Perencanaan jangka menengah, dan 3. Perencanaan jangka pendek. Selanjutnya, tentang mengelola permintaan. Terkadang terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat memiliki beberapa pilihan, yaitu A. Permintaan melebihi kapasitas, B. Kapasitas melebihi permintaan, C. Penyesuaian pada kebutuhan musiman. 1. Permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai, solusi jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. 3. Penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan yang lain pada kapasitas. Dalam beberapa kasus, manajemen merasa terbantu jika dapat menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi, yaitu produk-produk di mana satu jenis memiliki permintaan tinggi dan jenis lain memiliki permintaan rendah. Contoh, perusahaan menambahkan sebuah lini produk mobil salju agar pada saat winter tiba penjualan terhadap produknya tetap bertahan. Berikut ini adalah beberapa teknik untuk menyesuaikan kapasitas permintaan, yaitu 1. Mengubah SAP yang ada, 2. Menyesuaikan peralatan dan proses, 3. Memperbaiki metode, 4. Mendesain ulang produk, 5. Menambahkan fleksibilitas proses, 6. Berubah secara lebih baik, dan yang ketujuh, menutup pabrik.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang keberhasilan usaha, yaitu keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Kesuksesan tersebut didapat dari wirausaha yang memiliki 1. Otak yang cerdas, 2. Kreatif, 3. Efisiensi produksi, dan yang keempat, target perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, yaitu 1. Faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Perhatikan skema gambar berikut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal meliputi kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 jenis faktor, yaitu 1. Faktor pemerintah, meliputi kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Kemudian yang kedua, faktor non-pemerintah, meliputi sistem perekonomian, sosio-kultur budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, dan tingkat pendidikan masyarakat. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan. Baiklah, jangan lupa saksikan video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.